Hello guys, what's up? This is Tony Zilla and Harjo Kusuma. welcome to the Cars ID. BRV atau Bolt Runabout Vehicle adalah singkatan dari BRV. BRV sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 2015. Honda BRV Prototype. Saking lakunya di Indonesia, akhirnya Honda meluncurkan BRV generasi kedua di Indonesia. Yang pastinya basisnya udah berbeda jauh banget sama Mobilio, apalagi sama Brio. Karena dulu kan mereka sama, sekarang BRV sudah punya basisnya sendiri. Basisnya itu dari Honda N7X, yaitu masih model konsep dari Jepang. Untuk harganya mulai dari 287 juta rupiah sampai 355 juta rupiah. Dari yang termurah sampai yang tertinggi. Alright guys, now we're going to talk about the exterior ya. Berarti kita ngomong luarnya kalau gitu. Nah, tadi udah ngomongin historinya sama Adi Harja. Sekarang kita bakal ngomongin eksteriornya. Nah, seperti dilihat di sini, all new BRV ini udah sangat beda ya. Bisa dibilang juga tadi, basisnya sebenarnya tadinya kan Mobilio. Let's just say Mobilio yang ditinggiin gitu, yang jadi SUV ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, waktu itu emang kurang menarik. Nah, tapi untuk yang brand new ini, everything is change, udah berubah ya. Sekarang ini, kalau masih ingat video review kita yang kemarin, yang WRV, emang sekilas tampak mirip ya, bisa dilihat. Cuman perbedaannya mungkin kayak grillnya. Kita lihat sini. Kalau grillnya kemarin itu lebih kayak honeycomb, berarti ada kayak model sarang lebahnya gitu. Nah kalau sekarang ini dia lebih ke stripe, lebih kelihatan lebih elegan. Terus untuk headlampnya of course udah LED ya. Dan sekarang ini mobil zaman sekarang tuh biasanya dia yang stripe kayak gini ya. Nah, ini juga di sini untuk velg dia menggunakan velg ring 17 ban 55 2115 ya. Velgnya juga two tone, polish sama black ya. Lebih kelihatan, jadi lebih kelihatan elegan gitu. Nah ini yang ngebuat perbedaan mobil ini sama yang kemarin ya, WRV sama BRV ini. Seperti dilihat BRV itu panjang, dia long chassis. Jadi berarti mereka ini bisa buat, kelebihannya itu mereka ini bisa buat 7-seater. Nah kalau kemarin itu kan lebih ke 5-seater aja, kalau ini ke 7-seater ya. Jadi 7-seater ini tentu keunggulan dari mobil ini. Ya sebenarnya kalau bilang keunggulan nggak juga sih, karena kalau WRV kemarin itu lebih ke sporty, mengarah ke lebih ke racing look, makanya passengernya nggak terlalu banyak. Sedangkan untuk yang ini, of course dengan chassis yang panjang, 5-seater mungkin probably lebih ke family style ya. Oke, maju ke sini. Roof rack, almost the same thing juga ya, sama yang kemarin kita lihat dia ada di sini. Tapi ini juga cuman dua ya, kanan kiri. Ini gue kurang paham ini kenapa mereka ini dua kayak gini, bukannya 4 depan ya sampai belakang ya. Tapi I don't know. Move along untuk ke samping ya. Nah ini seperti dilihat ya, side skirtnya. Ini kalau mobil-mobil small SUV atau let's just say probably mobil-mobil yang kayak crossover tuh, dia udah punya side skirt tuh pasti hampir setengah body. Ini untuk ngelindungin mungkin aspal ya, atau mungkin kotoran-kotoran. Jadi lebih ngeprotect bodinya. Jadi dia nggak langsung ke bagian body sini aja. Nah, ini keren ya, dia udah two tone. Ini keren sih kalau menurut gue. Wow. Alright guys, sekarang kita move along. Of course, let's go into the cabin ya, ke interiornya. Let's go. Nah, oke guys. Nah, kalau kalian inget film yang kemarin tentang WRV, ini sekilas emang mirip ya. Interiornya sama. Well, I think overall was the same ya, sama semua, of course. Cuman yang membedakannya itu ini lebih elegant look. Jadi
Kalau yang kemarin itu kan dia ada bernuansa sporty-nya gitu ya, dengan stripe-stripe merahnya itu yang bener-bener apa ya, eye catchy ya. Kalau ini dia lebih kalem, jadi tampilannya tuh elegan, all black. Nah, seperti dilihat di sini nih, stitchingnya dia lebih kalem ya, warnanya seperti kayak black sama grey gitu. Jadi kelihatannya lebih elegan. Untuk joknya juga sama ya, dia menghilangkan stripe-stripe warna merahnya itu untuk memberikan warna yang lebih kalem, untuk memberikan sifat yang lebih apa ya, mungkin lebih elegan gitu. Jadi emang mobil ini tuh memberikan karakter yang berbeda sama yang RS yang kemarin kita review ya. Ini kelihatannya lebih well, not only just for family sih, maksudnya tapi ini another option for you guys kalau kalian memilih mobil yang lebih kelihatan lebih more luxury, lebih apa ya, lebih kalem, nggak terlalu racing gitu. Mungkin ini option buat kalian juga nih. Of course, seperti biasa ya, ini ada ke bawah, ke atas seperti biasa ya. Ya ini pasti ya lah ya. Of course, I don't have to explain that. Terus untuk steering, ya dia ada, steel steeringnya ada, tapi dia nggak ada teleskopik ya. Untuk mobil hampir 300 juta ini nggak ada teleskopik, agak sedikit membagongkan. So anyway, ini juga di setirnya ini udah ada cruise control segala macam ya. Jadi udah ada tombol-tombol di sini untuk radio, ada bisa telepon ya. Semuanya udah dilihat di setiran ini, ada semuanya lengkap nih. Tapi overall dashboard everything look the same. Di sini juga ini untuk mobil ini sayangnya ini untuk hampir 300-an dia handbrake-nya belum apa ya? Belum elektrik, nih agak sedikit disayangkan sih. Kenapa dia nggak bikin sekalian biar nggak tanggung gitu. Nah, oke. Nah, tapi saya rasa sih itu nggak terlalu menjadi problem ya. Tapi harusnya sih untuk harga segitu ya, come on, what else? Karena ini menurut gue mobilnya udah banyak fitur-fitur yang canggih ya. Misalnya tuh kayak Lane Keeping Assist System, LKAS, membantu kemudian untuk kendaraan berada di jalur yang terdeteksi. Jadi itu memberikan getaran. Jadi kalau kitanya keluar jalur gitu dia agak bergetar gitu. Jadi itu ada sensornya. Itu keren sih menurut gue tuh sistem-sistem kayak itu. Ada juga yang namanya Road Departure Mitigation RDM. Ini menggunakan monocular camera. Nah itu yang tadi ya, yang dibilang kalau yang sebelah kiri itu memberikan tampilan getaran di roda kemudi. Terus ada juga yang namanya Adaptive Cruise Control, ACC with low speed. Nah, ini ini membantu kestabilan, kecepatan kendaraan, dan ngatur jaga jarak. Jadi ini mobilnya bisa kayak ada sensor, dia bisa ngatur jaga jarak tuh. Jadi kalau misalnya terlalu dekat, dia kayak agak self-braking gitu, agak sedikit. Nah, itu jadi menurut gue mobil ini udah banyak fitur-fitur yang menurut gue canggih gitu. Baru, brand new, dan canggih. Ya, I guess itu salah satu optional kenapa mungkin mobil ini bisa sampai seharga segitu ya. Mungkin karena fitur-fitur itu tadi yang mungkin belum ada di semua mobil. Mungkin ada ya, tapi ya ini quite brand new untuk mobil Honda ya. Oke guys, nah sekarang gue mau nunjukin ya bagian depan sebenarnya. Tinggi gue ini kurang lebih sekitar 179 atau 180 ya kurang lebih. Ini driving position gue posisi yang benar-benar driving ya. Mungkin kalau gue relaxnya mungkin kayak begini. Nah ini relaxnya gue. Tapi ya I think normal people bakal nyetirnya kayak begini ya. Nah ini kenapa gue atur kayak gini, karena kita bakal move along ke belakang. Ini just measurement aja untuk mengukur. Oke, jadi kita belakang. Let's go. Nah untuk ke bagian belakang nih. Nah kita langsung duduk aja ya. Oke. Nah, untuk bagian belakang passenger seat-nya second row nyaman ya, sangat nyaman. Ini posisinya juga duduk. Oh, ini kalau kalian inget yang video kemarin tuh di belakang tuh udah nggak bisa reclining ya. Nah, kalau ini kayaknya masih bisa ya. Tuh, jadi masih bisa ditegakin, bisa dibelakangin. Oh, tapi belakangnya dia mentok segini nih. Ini mentoknya. Nah, ini mentoknya mereka ya. Segini. Bisa dikedepanin ya. Kalau yang kemarin tuh dia ini juga mentok, tapi mungkin segini nih. Kalau yang kemarin yang WRV ya, karena di sini dia ada kayak pengaitnya gitu. Nah kalau ini dia bisa dikit lagi. Nah jadi bisa lebih rebaan lagi. Ya ini I don't know, maybe for some of you ini ada value tertentu ya, karena orang tuh
gaya duduknya berbeda-beda. Ada yang lebih suka rebaan, ada yang lebih suka yang duduknya agak tegap gitu. Itu semuanya tentu ada nilai tersendiri buat orang yang pengen menggunakan mobil ini. Ya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu karena ini not 5-seater but 7-seater, tentu yang belakang ini menjadi penentu nilai tambah buat mobil ini. Oke? Nah, sekarang kita coba ya. Oh iya itu. Tunggu, ini di sini udah ada armrest ya. Di sini udah ada armrestnya, sorry. Tuh. Tapi sayangnya dia nggak ada cup holder. Kenapa nggak dikasih sekalian? Ya nggak sih? Nah, ini sekarang kita bakal lihat ke bagian belakang ya. Itu yang set seater ke-6 dan ke-7-nya. Nah, ini cara untuk akses. Ternyata gampang ya. Tinggal begitu aja. Dan ini, oke, ini emang agak sedikit naik ke atas. Nah, ini untuk akses masuk. Untuk gue yang tingginya 179, 180 kurang lebih. Masih lumayan oke ya. Mungkin agak butuh membungkuk dikit. Ya. Nah, oke. Ini kondisi. Oke, ini udah paling belakang ya. Tunggu, hold up. Oke, ini bisa dimajuin juga. Dan bisa dimundurin juga. Nah, ini kondisinya, of course, dengan headrest ya, ini paling penting. Paling penting di baku belakang ini, yang paling penting adalah headrest. Karena kalau tanpa headrest, bangku di sini ini nggak nyaman sama sekali. Nah, sekarang ini kita tutup nih. Untuk kakinya gue. Yang tinggi 179. Nah. Oke. Let's just say. Oke, ini sebenarnya cukup lumayan nyaman ya. Buat gue yang tingginya 179, of course, bagian head gue agak sedikit segini ya, kurang lebih ya. Nah, ini ya of course kebanyakan mobil yang 7-seater itu kebanyakan emang rata-rata untuk bangku di belakang memang nggak terlalu nyaman. Tapi ini untuk tinggi yang 179, 180 lumayan nyaman deh, masih lumayan nyaman bisa dibilang. Nah, ini satu nilai plus dari Honda BR-V ini ya. Ya, terus kayak gini. Tuh. Dan ini di belakang sini udah disediain juga power outlet 12 volt ya. Nah, ini juga satu nilai plus di sini. Ya, ini lumayan convenience ya. Di sini udah ada 2 cup holder of course. Ya, saya rasa untuk di belakang ini probably for kids maybe ya. Tapi untuk orang yang tingginya 179 atau 180 ini masih lumayan oke. Alright, untuk keluarnya pun kita coba lihat ya. Untuk keluarnya juga gampang ya, tinggal ke sini gini dan ini langsung ke depan ya. Set. Nah. Ini enak banget sih ya. Gampang, untuk keluarnya juga gampang ya. Oke, nah untuk bagian belakangnya ya, ini kursi belakangnya ini lagi dilipat. Nah, ini of course ini nilai plus banget ya. Kalau kalian inget yang WRV kemarin itu space-nya sangat dikit ya, tapi emang nggak sempit-sempit banget. Kalau ini lebih ekstra ya, dan ini dia landai gitu. Ini nilai plus sih buat orang-orang yang probably bawaannya lebih banyak. Ini sangat nilai poin plus ya. Tapi semuanya tetap balik lagi ke selera dan keinginan atau keperluan orang sebagai pengguna mobilnya. Selain punya desain yang baru, eksterior baru, interior baru, basisnya baru, yang pastinya juga punya mesin yang baru juga. Kalian bisa ngeliat ke sini. Mesin ini adalah mesin baru dari All New BR-V, yaitu mesin jenis DOHC dengan kapasitas mesin 1500 cc, 4 silinder. Tenaga mesin ini lumayan besar, 121 horsepower dan mempunyai Nm 145. Dan semua tenaga itu disalurkan kedua roda depan melalui transmisi CVT. Karena kebetulan yang kita review ini adalah Matic, bukan manual. Oke guys, jadi gimana menurut kalian untuk All New BR-V Prestige ini? Cocok gak dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita kasih tahu barusan? Kira-kira menurut kalian ini worth it gak sih buat harga 355 juta rupiah? Kalau menurut gue pribadi sih ini worth it sih ya. Apalagi untuk keperluan orang-orang yang misalnya penggunaan daily use ya. Jakarta ini jalannya juga banyak yang keriting karena high clearance ini juga tinggi. Kemudian dengan fitur-fitur safety-nya tadi itu kayaknya membuat kenyamanan berkendara lebih nyaman, ya nggak sih? So, I guess that's it ya. This is from us, Cars ID.
Don't forget to subscribe, give a thumbs like, share with you guys, people. And I guess that's it. Back to you guys. The power of dreams.